Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman dan adik semua di channel YouTube Eko Suki. Kali ini kita akan membahas pembahasan kita tentang matematika, yaitu tentang operasi hitung, penjumlahan, dan pengurahan. Yang pertama adalah di sini kita akan belajar yaitu menjumlahkan tanpa teknik menyimpan. Jadi pada dasarnya adik-adik yang perlu adik-adik pahami adalah adik-adik harus tahu di mana itu satuan, di mana itu puluhan, di mana itu ratusan, di mana itu ribuan. Oh ya, letak masing-masing angkanya. Jadi kalau satuan itu dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Intinya seperti itu. Nah, ini adalah penjumlahan bersusun. Nah, di sini adalah menjumlahkan tanpa teknik menyimpan. Kenapa tanpa teknik menyimpan? Karena angka-angka yang kita jumlahkan itu nanti hasilnya tidak lebih dari 10. Ya, tidak lebih dari 10. Contohnya adalah, misalkan di nomor 1 ini. Ya, ingat-ingat, ini adalah satuan, ini adalah puluhan, ya, ini adalah ratusan, dan ini adalah ribuan. Ya, puluhan dengan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dan ribuan. Itu yang harus diingat. Nah, kemudian adalah kita jumlahkan dulu dari paling kanan ya. Paling kanan 6 dan 2 itu adalah satuan. 6 ditambah 2 adalah 8. Oke. Kemudian 2 ditambah 4 ini adalah puluhan, 20-an, 40-an. 2 ditambah 4 adalah 6 gitu. Kemudian 4 ditambah 3 ini adalah ratusan. 4 tambah 3 adalah 7 gitu. Kemudian 2 ditambah di sini nggak ada. Berarti ribuan di 342 itu nggak ada, berarti dia 2 ditambah dengan 0 sama dengan 2. Jadi hasil dari 2426 dijumlahkan dengan 342 itu hasil adalah 2768. Oke. Ini metode penjumlahan bersusun. Kemudian contoh nomor 2 seperti tadi. Satuan dengan satuan. 2 ditambah 2 itu satuan, sama dengan 4. 5 ditambah 1 adalah 6. 7 ditambah 0 adalah 7. Ya kan? Ini 0 atasnya ini. 0 tambah 4 adalah 4. Sehingga hasil daripada 752 dijumlahkan dengan 4012 adalah 4764. Oke. Kemudian contoh yang ketiga. Sama seperti tadi, kita jumlahkan 2 ditambah 4, itu adalah 6. 3 ditambah 0 adalah 3. 6 ditambah 0 adalah 6. 1 ditambah 5 adalah 6. Gitu. Jadi hasil dari 1632 ditambah dengan 5004 adalah 6636. Ya. Jadi ini sangat mudah. Yang penting adik-adik bisa membedakan mana satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Itu harus sama ya. Jangan sampai adik-adik menjumlahkan satuan dengan puluhan. Puluhan dengan ratusan ataupun sebaliknya. Oke. Kita lanjutkan. Ini contoh lagi ya. 6 ditambah 1 itu 7. 9 ditambah 0 adalah 9. 1 ditambah 2 adalah 3. 4 ditambah 1 adalah 5. Jadi hasilnya 5397. Kemudian 6 ditambah 3 adalah 9. 3 ditambah 3 adalah 6. 5 tambah 1 adalah 6. 1 tambah 2 adalah 3. Gitu. Kemudian 6 ditambah 2 adalah 8. 1 ditambah 4 adalah 5. 3 ditambah 6 adalah 9. 6 tambah 1 adalah 7. Gampang kan? Cepat sekali. Kalau ada sering latihan, pasti lebih cepat dari ini. Nah, sekarang adalah menjumlahkan dengan teknik menyimpan. Artinya gini, artinya adalah angka yang kita jumlahkan, ya kan, baik itu nanti satuan, puluhan, ratusan, atau ribuan, itu hasilnya lebih dari 9. Ya. Biasanya mungkin 11, 12, dan seterusnya. 10 gitu. Nah, contohnya gini, 8 ditambah 3, ingat 8 tambah 3 berapa? 8 tambah 3 adalah 11, ya enggak? Nah, karena ini satuan, 11 itu kan ada 2. Satuan, ini satuan, ini puluhan. Ini kan satuan dia. Dan ini puluhan. Ya enggak? Nah, ini kita nggak bisa tulis 11 langsung di bawah. Seperti ini nggak bisa. Jadi yang kita tuliskan adalah hanya hasil satuannya saja. Gitu. Ini hasil satuannya saja. Artinya adalah yang kita tulis adalah hanya angka 1 yang satuan. Ya. 1 yang ini. Yang ini kita terus taruh sini.
Nah, terus yang satu yang posisinya puluhan, letaknya puluhan di mana, Pak? Satunya ini kita taruh di atasnya sini, atas angka 5, gitu. Ya, taruh situ aja biar mudah. Nah, sehingga kita akan dapatkan 1, 5, dan 2. Nah, kita jumlahkan semua ini. 1 tambah 5, ditambah dengan 2. 1 tambah 5 berapa? 6. 6 tambah 2 adalah 8. Kemudian 8 tambah 0, ini kan nggak ada 0, sama dengan 8. Sehingga harus ada 853 ditambah 858 ditambah dengan 23 adalah 881. Gitu ya. Jadi ingat-ingat tadi caranya. Oke. Misalkan ini nomor 2. 5 ditambah 6 itu kan sama juga 11, ya kan? Nah, satu yang hasil angka satu yang posisinya satuan itu kita taruh di sini. Kemudian yang puluhan ini kita taruh di atas angka 1, gitu. Sehingga kita akan dapatkan 1 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 5 adalah 7. 4 ini 0, kita jumlahkan sama dengan 4. Sehingga hasil daripada 415 ditambah dengan 56 adalah 471. Gitu. Kemudian contoh soal berikutnya. 4 ditambah 3, 7. Gitu kan. Nah, 5 ditambah 1 adalah berapa ini? Maaf, 5 ditambah 6 adalah 11. Cuma kan dia itu sebenarnya kan puluhan. Jadi kalau kita uraikan ini 5, itu udah 50. 6-nya berapa? 60, ya kan? 50 ditambah 60 berapa? 110, ya kan? Ya maka yang kita tuliskan adalah ini hasilnya kan ini satuan, ya kan? Ini adalah puluhan, ya. Ini adalah ratusan. Sehingga kalau satuannya kan karena dia 0, 0 tambah 7 tetap 7. Nah, puluhannya 1. Ya, maka yang kita tulis ini adalah 1 yang puluhan, sini 1. Nah, terus 1 yang ini di mana? Di mana? 1 yang ini kita taruh di atas angka 7. Gitu, kita jumlahkan. 1 tambah 7, 8. Karena ini nggak ada 0, berarti 1 tambah 7, 8. Udah, tambahlah 0 sama dengan 8. Gitu ya. Jadi ingat-ingat. Ya, jadi 754 ditambah 63 adalah 817. Ya. Nah, kalau misalkan mau cara cepatnya, nggak perlu seperti ini gitu kan. Sama aja sih ini sih. 4 tambah 3, 7. 5 tambah 6, 11, 1. Satu yang jadi 11, satu yang belakangnya taruh di sini, satu yang ini taruh di atas 7 gitu. Ya. Caranya seperti itu. Kemudian adalah kita lanjutkan ini. Contoh soal. 7, 6, 2 dengan 5, 3, 7. Jumlahkan ya. 2 dan tambah 7 sama dengan 9. 6 tambah 3 adalah sama dengan 9. 7 tambah 5 adalah 2. 7 tambah 5 adalah 2. 12. Langsung terus 12. Jadi 1.299. Ya. Karena 7 tambah 5, 12 kan karena angka terakhir ya. Sudah langsung tambah. Ditulis angka 12. Gitu. Kemudian nomor 2. 2, 3, 8 ditambah dengan 6, 4, 3. Kita jumlahkan. 8 tambah 3 kan 11, 1. Satunya lagi taruh sini. 1 ditambah 3, 4. 4 tambah 4 ada 8. 1 tambah 3, 4 ya. 4 tambah 4, 8. 2 tambah 6 ada 8. Mudah. Kemudian 241 ditambah dengan 383. Mudah ini. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 8, 12. 12 kan, maka terus 2-nya saja, 2. Satunya kemana? Satunya kita taruh di atas angka 2. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. Gitu ya. Oke, next. Kalau ini adalah penjumlahan angka, ada 2 angka, ada 3 angka. Ya kan? Misalkan ini 68 ditambah 798. Kalian bisa tuliskan seperti ini, 68 ditambah dengan 798. Bisa seperti ini. Atau juga mungkin 798 ditambah 68. Ya. Ini sama. Kalau nggak percaya kita buktikan. 8 ditambah 8, 16. Tulis kan 16 ini. 8 ditambah 16 kan. 6-nya taruh sini, satunya taruh di atas sini. Nih. 1 tambah 6 adalah 7. 7 tambah 9, 6. 16. 16 sama 6-nya taruh sini, satunya taruh sini. Gitu. 1 tambah 7 udah 8. Gitu. Nah, kemudian kita buktikan. Kalau sekarang yang 798 yang di atas, 68 yang di bawah. 8 tambah 8
berapa? 16 kan? 6-nya taruh sini, satunya taruh atas angka 9. 1 tambah 9, 10. 10 tambah 6, 16. 6, terus taruh sini, satu yang lagi taruh di atas 7. 1 tambah 7, 8. Sama kan di sini? Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan 7, 8, 8 dengan 9, 9. Udah, 8 tambah 7 berapa? 17. 7-nya taruh di sini, satunya taruh sini. 1 tambah 8, 9. 9 tambah 9, 18. 8-nya taruh sini, satunya taruh sini. 1 tambah 7, 8. Saya ulangi. 8 tambah 9 itu adalah 17. 7-nya taruh di bawah sini. Satunya, angka ini, taruh di sini. Ya kan? Kemudian, 1 tambah 8 tambah 9. Itu kan 16 ya. Maaf, 18. 1 tambah 8, 9. 9 tambah 9, 18. 18. 8-nya taruh di sini, ya kan? Angka 8 ini, satunya ditaruh di atas angka 7. Gitu. Kemudian 97 ditambah dengan 786. Ya. Nah, teman adik-adik semua jangan sampai salah naruh ya. Jadi kalau 97, karena ini kan 97 di depan ya. Kemudian ditambah 786. Ini salah. Ya, salah itu. Karena kalian harus pastikan, harus letakkan angka satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Ini 7 itu kan satuan. Kalian temukan dengan puluhan yang di sini salah. Ini 9 itu adalah puluhan, ketemu dengan 7 yang ratusan. Salah, harusnya seperti ini. 7 dan 6. Itu kan satuan dan satuan, 9 puluhan, 8 puluhan. Sama gitu. Ya. 7 tambah 6 itu adalah 13. Jika taruh sini, satunya taruh sini. 1 tambah 9, 10. 10 tambah 8, 18. 8-nya taruh sini, satunya taruh sini. 1 tambah 7, 8. Oke. Kemudian, nah ini pengurangan. Pengurangan, kalau ini pengurangan ada teknik tanpa minjem dan meminjam. Kalau ini misalkan ya, 875 dikurangi 72. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kalian harus perhatikan posisi letak angka itu, apakah dia itu satuan, apakah itu puluhan atau ratusan. Ya, penjumlahan dan pengurangan itu kan harus samakan dulu angka-angkanya. Yang letaknya satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Jangan sampai terbalik-balik. Ya, oke. Hati-hati dalam melakukan penjumlahan dan pengurangan. Harus teliti. Kemudian 5 dikurangi 2. Ya kan? 5 dikurangi 2 adalah 3. 7 dikurangi 7, 0. 8 ini akan 0. 8 kurangi 0 adalah 8. Ya, gitu. Kemudian 6, 8, 4 dikurangi 63. 4 kurangi 3, 1. 8 kurangi 6, 2. 6 kurangi 0 adalah 6. Gitu. Kemudian 784 dikurangi 461. 4 kurangi 1, 3. 8 kurangi 6, 2. 7 kurangi 4, 3. Mudah kan? Nah, kalau sekarang meminjam. Karena gini, karena angka yang kita kurangin itu dia lebih kecil dibandingkan angka yang mengurangi gitu. Jadi gini, contohnya ya, 593 kurangi 76 gitu. Nah, 3 kita kurangi dengan 6 kan ini nggak bisa nih. Maka kita harus pinjam satu angka di depannya. Jadi gini, 3 kita nggak bisa kurangi dengan 6. Kemudian kita pinjam 1 dari 9. 9 itu kan puluhan, ya. Jadi kan 9, jadi 9, 3, ini 6. Ya kan? Kita kurangi. Ini kan nggak bisa nih. Nah, kita pinjam 9, 1. Tapi bukan satu angka ya, bukan 3 plus 1 sama dengan 4. Enggak. 9 itu kan puluhan. Kita pinjam 10 berarti. Satunya 10 artinya gitu. Jadi, kita pinjam 10 ditambah 3. 10-nya itu milik si 9. Gitu ya. Jadi 10 itu milik si 9. Kita pinjam 1. Nah, maka hasilnya adalah 13. Nah, 13 kita kurangi dengan 6. 13 kurangi 6 itu adalah berapa? 7. 7. Itu pelan-pelan ya. Sudah selesai yang belakang. Kemudian, nah 9 tadi kan sudah dipinjam 1, ya enggak? Jadi dia enggak 9 lagi sekarang. Dia jadinya 8. 80 gitu kan.
Ya kan, karena yang 10 tadi dipinjam si 3 tadi. Nah, ini jadi 8. Nah, 8 ini kan 8 jadinya sekarang. 8 dikurangi 7 sama dengan 1. 5 dikurangi 0, 5. Gitu ya, ingat-ingat ya. Oke? Nah, nanti untuk selanjutnya kita nggak akan seperti ini. Jadi kita langsung aja. Kalau kita yang minjem itu, kalau yang minjem itu satuan, minjemnya ke puluhan. Jadi ditambah 10. Kalau yang minjem puluhan, jadinya adalah ratusan. Ini gitu. Tapi nanti kita ada yang lebih simpel lagi, bentar. Misalkan nih, 0 kurangi 9, nggak bisa kan? Pinjam angka 8, 10, berarti kan 10. 10 kurangi 9, 1. Nah, 8 kan sudah dipinjam 1, jadi 7 kan dia. 7 kurangi 7, 0. 6 kurangi 0, 6. 601. Gitu. Ya. Ini juga sama, 0 kurangi 8, kita harus pinjam, nggak bisa, kita pinjam angka 5 dulu, 10. Jadi ini 10, pinjam 10, 10 tambah 0 kan 10. 10 kurangi 8, 2. Karena 5 itu 5 itu kan 50 sebenarnya. Satu kan letaknya kan puluhan. Jadinya kan 50. 50 udah dipinjam 10 sama 0, jadi tinggal 40. Ya kan? Ya ini kan nggak bisa, ini berarti dia. Ya, harus pinjam sih 8 ini. 1. Bukan jadi 5 ya. Jadi ini 100, jadinya adalah 140. 140 dikurangi dengan, ini kan 5 itu puluhan, 50. 140 dikurangi 50, 99. Gitu. Ya kan? Kemudian 8 udah dipinjam 1 tadi, 800 udah pinjam 100 sama si ini, si Dima ini. Jadi dia hasil adalah 700. Gitu. Bisa dipahami ini ya, jadi jangan sampai kalian salah. Tapi lebih gampangnya gini sih sebenarnya, kalau nggak perlu repot. 0 nggak dikurangi 8 nggak bisa, jadi kan pinjam 1 kan 10. 10 kurangi 8, 2. Ini 4 pinjam si 8, 1. 14, ya kan. Jadi kayak puluhan juga sih, 14 kurangi 5 adalah berapa tadi? 14 kurangi 5, 14 kurangi 5 adalah 9. Ya kan? 8 ada pinjam sama 5, 1, jadi 7. 792. Gitu. Oke. Kemudian kita lanjutkan kembali. Nah, ini sama. 2 dikurangi 6 nggak bisa, pinjam 8 dulu, jadi 12. 12 kurangi 6, 6. Jadi 8 ada pinjam sama 2, jadi 7. 7 kurangi 7 adalah 0. 4 kurangi 3, 1. Gitu. 3 nggak bisa, kurangi 5, pinjam sama 9, 13. 13 kurangi 5 adalah 8. Ya kan? Nah, kemudian 8 ada pinjam 1, 9 dari pinjam 1, jadi 8. 8 kurangi 5, 3. 7 kurangi 4, 3. Kemudian 8 kurangi 4 berapa? 8 kurangi 4 adalah 4. 0 kurangi 7 nggak bisa, pinjam 1, jadi 10. Harus ya, jadinya 10. 10 ini jadinya adalah 10 kurangi 7 adalah 3. Gitu kan? 10 kurang 3, kemudian karena 8 ada pinjam sama 0, jadi tinggal 7. 7 kurangi 1, 6. Gitu ya. Oke, itu ada untuk pembahasan kita kali ini. Semoga ini bisa memberikan manfaat kepada adik semua. Kemudian like, share, dan subscribe channel Eko Sugi agar semakin bisa berkembang dan juga akan lebih banyak memberikan manfaat kepada adik-adik semua dan teman-teman semuanya, utamanya di dalam pembelajaran matematika. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada khilafan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.